Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 2 ingin menjelaskan tentang materi fungsi produksi Cobb Douglas. Fungsi produksi adalah hubungan fisik antara masukan produksi atau input dan hasil produksi atau output. Analisis fungsi produksi sering digunakan oleh peneliti karena mereka ingin mengetahui bagaimana sumber daya yang terbatas tersebut dapat dikelola dengan baik agar memperoleh hasil yang maksimum. Salah satu fungsi yang sering digunakan oleh peneliti dalam bidang ekonomi adalah model fungsi produksi Cobb Douglas. Fungsi produksi Cobb Douglas adalah suatu fungsi atau persamaan yang melibatkan dua atau lebih variabel independen dan dependen. Fungsi produksi Cobb Douglas ini memiliki dua input, yaitu tenaga kerja dan kapital. Untuk input tenaga kerja sendiri bisa saja meliputi luas lahan, tenaga kerja itu sendiri, modal, benih, pupuk, pestisida, dan lain sebagainya. Nah, fungsi Cobb Douglas ini bisa dinyatakan dalam bentuk Y sama dengan A dikalikan L pangkat alfa dikalikan K pangkat beta. Untuk Y sendiri ini merupakan jumlah output yang dikeluarkan atau yang dihasilkan. Nah, untuk I sendiri merupakan konstanta. Untuk alfa dan beta itu merupakan koefisien produksi. Untuk pangkat alfa dan betanya ini, kalian bisa menggantinya menggunakan variabel yang lain, yaitu misalnya L pangkat A atau L pangkat X1 dan lain sebagainya. Nah, fungsi Cobb Douglas ini memiliki kelebihan. Yang pertama itu, koefisien produksi alfa dan beta sebagai hasil perhitungan dari elastisitas produksi untuk tenaga kerja dan kapital. Elastisitas produksi ini sendiri adalah prosentase perubahan output sebagai akibat dari prosentase perubahan input. Untuk EPL atau elastisitas produksi yang pertama itu bisa dinyatakan dalam bentuk delta Y per delta L sama dengan DY per DL dikalikan L per Y. Itu sama dengan A dikali alfa L pangkat alfa min 1 dikalikan K pangkat beta dikalikan L per Y. Dari perhitungan tersebut bisa dijabarkan lagi dengan hasil A dikalikan alfa L pangkat alfa dikalikan L pangkat min 1. Jadi untuk L pangkat alfa min 1 tadi itu dijabarkan atau dipisah menjadi L pangkat alfa dikali L pangkat min 1. Kemudian dikalikan K pangkat beta dikalikan L per Y. Nah, selanjutnya dihasilkan A kalikan alfa kalikan L pangkat alfa kalikan K pangkat beta dikali L per Y. Untuk A kali alfa kali L pangkat alfa kali K pangkat beta di per L. Nah, untuk fungsi A kali L kali K itu bisa saja disebut fungsi Y yang sudah saya jelaskan di depan. A kali L pangkat alfa K pangkat beta itu bisa dinyatakan dalam Y. Langsung saja hasilnya adalah alfa kalikan Y kalikan L per L kali Y. Nah, hasil dari elastisitas produksi pertama ini adalah alfa. Jadi elastisitas produksi tenaga kerja ini sama dengan alfa. Kenapa bisa seperti itu? Karena Y dengan Y atas dengan Y bawah itu bisa saja dicoret dan L atas dengan L bawah itu juga bisa dicoret. Jadi hasilnya tinggal alfa. Selanjutnya untuk rumus kapital, EPK sama dengan ini bisa dilihat. Lalu
mendapatkan hasil EPK sama dengan beta. Koefisien alfa dari tenaga kerja dan koefisien beta dari kapital menunjukkan besaran elastisitas produksi. Sehingga jika kita memanfaatkan fungsi produksi Cobb-Douglas, kita tidak perlu menghitung ulang berapa nilai elastisitasnya. Baik, untuk yang selanjutnya adalah pada kelebihan fungsi Cobb-Douglas, yaitu adalah pada kelebihan yang kedua, di mana fungsi produksi Cobb-Douglas mudah untuk dianalisis. Nah, jadi pada bentuk awal itu adalah bentuk perpangkatan. Nah, jadi jika kita ingin mengetahui nilai konstanta A, nilai alfa, nilai beta, maka kita bisa merubah fungsi produksi yang berpangkat menjadi fungsi produksi linear. Nah, jika kita ingin menganalisis fungsi produksi Cobb-Douglas, maka kita bisa merubah bentuknya ke dalam regresi linear berganda. Nah, caranya itu mulai dari yang awal, Y sama dengan A L pangkat alfa kali K pangkat beta dirubah menjadi log Y sama dengan log A plus alfa kali log L plus beta log K. Dalam perkembangannya, fungsi produksi Cobb-Douglas dikembangkan tidak hanya 2 input saja, melainkan dapat digunakan untuk menganalisis dengan banyak input. Sebagai contoh, jika dalam penelitian menggunakan 5 input, misal benih dapat disingkat PNH, tenaga kerja atau TK, pupuk atau PPK, pestisida atau PST, dan luas lahan atau LL, maka bentuk fungsi Cobb-Douglasnya yaitu Y sama dengan A kali LL pangkat alfa 1 dikali BNH pangkat alfa 2 dikali TK pangkat alfa 3 dikali PPK pangkat alfa 4 dikali PST pangkat alfa 5, atau Y sama dengan A kali X1 pangkat alfa 1 dikali X2 pangkat alfa 2 dikali X3 pangkat alfa 3 dikali X4 pangkat alfa 4 dikali X5 pangkat alfa 5. Jika sudah diperoleh model fungsi produksi yang tadi, jika ingin dibentuk dalam model translog, bisa dilihat jadinya log Y sama dengan log A plus delta 1 dikali log X1 plus delta 2 dikali log X2, begitupun seterusnya. Nah, secara simpelnya itu ditambahkan log gitu ya teman-teman. Yang delta itu nanti turun ke depan, jadi delta 1 dikali log X1 kayak gitu seterusnya. Jadi kesimpulannya itu banyak sedikitnya input yang akan dianalisis dimasukkan dalam penelitian itu tergantung dari banyak sedikitnya faktor produksi yang digunakan oleh para petani kayak gitu teman.